Fadril yang mana sangat memberi hikmah kepada kita semua. Bagaimana bacakan aja pantun buat acara kita tadi, yaitu banyak wisatawan berkunjung ke Bukit Tinggi, kotanya indah, udaranya sejuk sekali. Pak Adil bertanya sangatlah teliti, semakin membenakkan materi di pagi ini. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas itu tadi membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuk ke acara berikut, yaitu Tadabbur Al-Quran Surat Ghafir ayat 34 yang akan disampaikan oleh Ustadz Saad Mudi. Pada Ustadz Saad, dipersilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Rimar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudauhu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran Tirhempun di Alasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan serta banyak lagi nikmat yang lainnya. Pagi ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di Zoom Alasani. Sebagaimana biasa kita membahas ayat-ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 34 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Dartismai. Baik, kita telah mendengarkan juga komentar dari kawan-kawan terutama Pak Hadril telah membawa kita tambahan kata kosakata yang kita miliki. Dan selanjutnya kita bacakan tadabbur dari surah Al-Ghafir ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih. Hatta iza halaka qultum lan yab'asallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudillullahu man huwa musrifum murtab. Sadaqallahul azim. Dan sesungguhnya sebelum itu telah datang Yusuf kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan, tetapi kamu senantiasa dalam keraguan terhadap apa yang dibawanya kepadamu. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah membiarkan orang-orang melampaui prestasi
dan ragu-ragu, membiarkan sesat orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Ropir ayat 34. Yusuf bin Yakub datang kepada mereka membawa mukjizat dan ayat-ayat yang jelas tentang agama Allah dan syariat-syariatnya sebelum kedatangan Musa kepada mereka. Kalian meragukan terhadap ayat-ayat itu dan kalian tidak mengimaninya. Mereka kafir terhadapnya ketika Yusuf masih hidup. Mereka juga kafir terhadap rasul-rasul yang datang kepada mereka setelah kematian Yusuf. Banyak orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan meragukan agama Allah tentang keesaannya, janji dan ancamannya sehingga mempertanyakan tentang Tuhan itu, seperti pada surah Yusuf ayat 39. A'arbabum mutafarriquna khairum amillahu wal wahidul qahar. Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Al-Ayah Yusuf 39. Sedangkan mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Dijelaskan surah Kahfi ayat 5. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma lahum bihi min ilmi wala li'abihim wala li'abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim inna yaquluna illa al-kazibah. Itu dikatakan mereka sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali yang dusta. Al-Kahfi ayat 5. Kemudian Allah meninggikan kedudukan Yusuf. Dijelaskan surah Yusuf ayat 54 dan 55. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalal maliku atuni wa qalal malikul ituni bihi astaslisu li nafsi falamma kallamahu qala innakal yauma ladaina makinun amin. Situ raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku, yang dekat kepadaku. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, maka dia berkata, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi, lagi dapat dipercaya dari sisi kami. Yusuf 54. Kemudian Yusuf menjawab, qala ja'alni ala jazainil ardi inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendahara negara ini, atau Mesir, sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan. Yusuf 55. Kemudian firman-Nya, bamazil tumpi sakim mimma ja'akum bihi hatta iza halaka qultum lan layyabasallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudillullahu man huwa musrifum murtab. Dikatakan tetapi kamu senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepadamu hingga ketika dia wafat. Kemudian kamu berkata, Allah tidak mengirimkan seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah menyesatkan atau membiarkan orang-orang yang melampau sesat. Orang yang membiarkan sesat orang-orang yang melampau batas dan ragu. Ropir 34. Dalam surah Isra 14 Allah menjelaskan, mangkana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha mana sa'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha masmumam madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau di dunia, maka kami segerakan baginya di dunia apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan bagi mereka neraka jahanam. Ia akan memasukinya ke dalam keadaan tercela dan terusir. Kemudian firman-Nya, kultum
lan yab'asallahu min ba'dihi rasula kadzalika yudhillahu man huwa musrifun murtab. Itu dikatakan Allah tidak mengirimkan seorang rasul pun sesudahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Dalam surah Yusuf ayat 16 Allah berfirman al-ayat makana liyahuza ahahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah narfa'u darajatim man nasa wa fawqa kulli zil ilmin alim. Situ tidak patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki di atas tiap orang yang berpengetahuan, itu ada lagi yang maha mengetahui. Yusuf 76 al-ayah. Kemudian Yusuf 39 Allah berfirman, ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Dahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang maha perkasa, yang maha esa lagi maha perkasa. Yusuf 39. Kemudian dijelaskan juga dalam Yusuf 40 Allah berfirman, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha minan sultan inil hukmu illallah illa lillah amar alla ta'budu illa iyyah zalika dinul qayyim walakin aksaran nasi la ya'lamun. Kemudian kamu tidak menyembah yang selain dari Allah kecuali hanya menembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuatnya. Allah tidak menurunkan sesuatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dialah yang memintakan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Yusuf 40. Kemudian dalam Yusuf 37 Allah berfirman, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedangkan mereka ingkar pada hari kemudian. Itu artinya Yusuf berlepas diri terhadap agama mereka. Dan dilanjutkan dalam surah Yusuf ayat 38 Allah berfirman, wattaba'tu billata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Yaquba wa ma kana lana an nusrika billahi min syai'. Aku dan aku pengikut agama bapak-bapakku, yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Tidaklah patut kami para nabi mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Al-Baqarah Yusuf 38. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 49 Allah berfirman, wa isnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Firaun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki, membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Yang demikian itu terdapat pertojaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi orang yang beriman itu akan selalu diuji dengan tentang keimanannya. Kemudian dalam firman-Nya, kadzalika yudillullahu man huwa musrifun murtab. Demikian Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu. Kemudian di dalam surah Al-Ghafir ayat 35 Allah menjelaskan kepada kita, allazina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum
kaburat maktan indallahi wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirina jabbar. Itu orang-orang yang memperdebatkan ayat Allah tanpa yang sampai kepada mereka itu amat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang yang beriman. Demikian Allah menguji mati hati orang yang sombong lagi bersewenang-wenang. Itulah ayat ini. Maka kalau orang yang sombong, yang sewenang-wenang, yang zalim, ini yang muncul ini kazalika yudilillahu man huwa murtabun musrifu murtab. Artinya Allah membiarkan mereka dalam keadaan sesat. Kalau Allah sudah membiarkan dalam keadaan sesat, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk pada mereka. Itulah tentang beberapa tadabbur tentang ayat 34 surah Ghafir atau surah Al-Mu'min. Itu mudah-mudahan apa yang dibacakan ini meningkatkan keimanan kita. Itulah harapan kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini mungkin ada kekeliruan, karena kekeliruan itu mohon dimaafkan karena kelemahan yang ada pada kami. Sedangkan yang benar hanya datang dari sisi Allah. Kemudian kepada Allah kita minta ampun dengan ucapan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.